ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban. Rekam jejak Arsin, kuli yang sukses jadi kades di Kohot, kini tersangka kasus pagar laut Tangerang. Sosok Arsin bin Sanib kepala desa Kohot ramai disorot terkait kisruh kasus pagar laut. Adapun Arsin nyatanya tak asing di mata warga Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelum menjadi kades Kohot, Arsin dikenal baik oleh warga setempat. Arsin rupanya adalah warga asli Kohot yang berasal dari keluarga dengan perekonomian di bawah rata-rata alias miskin. Sejak kecil Arsin kabarnya telah berjuang keras demi mendapatkan uang. Fakta itu diungkap salah seorang warga desa Kohot bernama Reza. Setelah lulus SD dia mulai cari kerja dan akhirnya berkecimpung di bank harian, kata Reza. Dikenal berasal dari keluarga sederhana, Arsin pun sejak remaja sudah bekerja di bank keliling. Selain di bank keliling, Arsin juga sempat menjadi kuli bangunan. Dulu Arsin kuli bareng sama temannya, ini bukan mengada-ada, ini fakta adanya, akui Reza. Lanjut Reza, Arsin dulunya sering didapuk menjadi kuli bangunan untuk mengerjakan proyek kecil di desa Kohot. Bekerja sejak usia belia, Arsin dikenal tangguh. Hal itulah yang membuat Arsin memberanikan diri terjun ke bidang pemerintahan. Di tahun 2019, Arsin sempat mencalonkan diri sebagai kepala desa Kohot namun akhirnya kalah. Tak disangka setelah kalah, Arsin justru diangkat menjadi sekretaris desa Kohot, karirnya pun perlahan melejit sejak saat itu. Di tahun 2021, Arsin kembali maju sebagai calon kepala desa Kohot dan akhirnya menang. Kalau sekarang dia jadi kepala desa dan orang beken, itu mungkin faktor keberuntungan, pungkas Reza. Diungkap Reza, kehidupan Arsin berubah drastis setelah menjadi kades Kohot, bahkan Arsin kini memiliki hunian megah serta mobil mewah. Terungkap jika Arsin memiliki mobil Rubicon seharga miliaran rupiah dan juga mobil Honda Civic Turbo serta Avanza seharga ratusan juta. Terbaru, Bareskrim Polri akhirnya menetapkan Arsin sebagai tersangka dalam kasus pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Kasus pemasangan pagar laut di Tangerang ini menarik perhatian publik karena melibatkan pemalsuan dokumen tanah yang dilakukan oleh pejabat desa. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Arsin dilakukan setelah proses gelar perkara yang melibatkan penyidik Bareskrim. Selain Arsin, Juhandani juga mengungkap 3 tersangka lain yang ditetapkan berinisial UK, SP dan C. Di mana mereka adalah Arsin selaku Kades Kohot, UK selaku Sekdes Kohot, SP selaku penerima kuasa, dan CE selaku penerima kuasa, telah sepakat kita tetapkan sebagai tersangka, kata Juhandani. Juhandani menyebutkan keempat tersangka diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen penting yang terkait dengan hak kepemilikan tanah, termasuk sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Aktivitas pemalsuan ini dimulai sejak akhir tahun 2023 dan menghasilkan 260 SHM tanah yang atas nama warga Kohot. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.